Salve Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3, dilanjut ayat 11 sampai dengan 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku harus bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya,
Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah pintu pertobatan dibuka. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia, dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Kisah tentang anak yang hilang menceritakan bahwa anak yang bungsu ke luar negeri untuk merantau, namun bukan kesuksesan yang diperoleh, tetapi kesengsaraan karena ulahnya sendiri. Ia kemudian menjadi sadar dan mau kembali untuk meminta ampun dari bapaknya. Kedatangan kembali anak bungsu tersebut menjadi warta sukacita yang luar biasa bagi sang bapa. Namun reaksi yang sangat kontras ditunjukkan oleh anak sulung. Ia marah dan tidak mau ambil bagian dalam pesta keluarga itu. Sang bapa tidak memarahi si sulung, tetapi tetap mendekatinya dengan penuh kasih dan mengingatkan dia bahwa saudaranya hilang telah kembali, yang mati dan hidup kembali, dan pantaslah bersukacita. Melalui kisah ini mengajarkan kita tentang kasih dan pengampunan yang luar biasa dari Tuhan kepada kita. Meskipun kita jatuh dalam dosa dan jauh dari Tuhan, tetapi Ia tetap menunggu dengan penuh harap bertobatnya para pendosa. Dia mengasihi dan siap mengampuni kita saat kita kembali kepadanya dengan tulus. Tuhan tidak hanya menerima kita kembali, tetapi juga merayakan kedatangan kita dengan sukacita. Anak hilang menggambarkan manusia yang menyadari dosanya dan kemudian memberanikan diri untuk kembali kepada Tuhan. Ia berani kembali kepada Tuhan karena percaya bahwa Tuhan akan menerimanya, mengampuninya, dan mengangkatnya kembali sebagai anaknya. Perumpamaan ini mengundang kita untuk merenungi kasih Tuhan yang tak ada habisnya. Dia mengendaki keselamatan bagi semua anak-anaknya tanpa terkecuali. Saudara-saudari terkasih, Allah adalah Bapa yang maha baik, yang mencintai kita dan selalu membuka pintu pertobatan bagi kita anak-anaknya. Ia senantiasa meminta kita semua untuk tidak terus terpendam dalam lumpur dosa, tetapi bangkit dan pulang kembali kepadanya. Pesan yang dapat kita ambil dari renungan ini adalah pentingnya memiliki sikap rendah hati, mengakui dosa-dosa kita, dan berbalik kepada Tuhan dengan tulus hati. Kita ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan, dan Dia senantiasa siap untuk menerima kita kembali ketika kita meminta pengampunan darinya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan,
bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.